Kembali adik-adik, selamat jumpa pada materi pembelajaran kali ini dengan tema kimia organik. Dengan subjudul Teori Dasar Atom, Pembentukan dan Klasifikasi Ikatan Kimia. Dalam tema kali ini, Bapak tidak ingin membahas terlalu detail, sebab Bapak yakin adik-adik sudah mendapatkan pembelajaran semua di SMA. Kita samakan persepsi guna memberikan kembali fondasi kepada adik-adik agar adik-adik bisa memahami nanti ketika lebih lanjut pembelajaran pada materi-materi yang lainnya terkait yang ada hubungannya dengan kimia organik. Buku materi yang Bapak bahas menjadi fundamental dari John McMurray dengan judul Fundamental Organic Chemistry. Nah, di sini kita membahas organic chemistry is all around us. Artinya, kimia organik itu ada dalam kehidupan kita. Di semua lini itu adalah kimia organik, sehingga kita bisa menjelaskan semua senyawa-senyawa itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia organik. Seperti yang tergambar dalam slide ini, di sini adalah ikatan protein dari reseptor HMG-CoA reduktase. Jadi bagaimana dia bekerja? Enzim ini mereduksi HMG-CoA. Nah, ini juga merupakan bagian dari protein yang disusun oleh asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan ada beberapa fosfat atau sulfur, atau senyawa lainnya. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih yang terkait dengan judul pembahasan kita? Adik-adik bisa lihat dari warna ini sebagian besar H warna kuning, C, N, O, F fosfor. Kemudian P fosfor, S klor, brom, I. Ini semua biasanya penyusun dari senyawa-senyawa organik yang normal umum kita temui. Mari kita lihat dari susunan atom secara sistematik dibahas bahwa density potensial dari muatan inti atom sebagian besar diikuti oleh muatan negatif yang disebut dengan elektron. Secara 3 dimensi, pemandangannya ini dapat dihitung dan dikalkulasi dari muatan atau elektron yang meliputi atau yang menyelimuti dari inti proton tersebut. Nah, bagaimana elektron menyelimuti suatu inti proton? Adik-adik sudah bahas atau pelajari ketika belajar kimia di SMA. Gimana teori ikatan orbital? Adik-adik juga sudah bahas bahwa dari masing-masing energi atau susunan dari ini seperti pada kulit bawang. Jadi yang terbawah hanya ada satu lapisan, kemudian ada dua yang tersusun dari S dan P, kemudian ada yang ketiga S, P, dan D. Nah, dari 3 ini masing-masing orbital ada 2 elektron yang memiliki spin ala elektron yang berlawanan. Di sini digambarkan dengan garis merah dengan gambar tanda panah yang berlawanan. Semakin luar kulitnya, tentunya energi yang dibutuhkan semakin besar. Artinya jarak orbital dari lapisan terluar menuju inti semakin jauh. Kita lihat pertama kali postulasi yang diberikan mengenai bentuk suatu senyawa. Di sini tetrahedron yaitu bentuk dari
hidrogen bonding pada atom CH4. Nah, di sini dia tersusun seperti tetrahedron. Nah, ini adalah postulat pertama kali dikeluarkan. Bagaimana suatu karbon berikatan dengan hidrogen dan membentuk struktur tetrahedral atau tetrahedron, di mana intinya adalah karbon dengan masing-masing sudut yang berbeda-beda. Jadi adik-adik bisa lihat dari satu atom H pada dasar kaki memiliki sudut yang berbeda juga pada atom H pada ujungnya. Nah, di sini intinya adalah sifat alami dari suatu atom. Mari kita lihat, di sini ada one bond, kemudian ada 4 ikatan, ada 3 ikatan dengan 1 elektron bebas, ada 2 ikatan dengan 2 elektron bebas, ada 1 ikatan dengan 3 pasang elektron bebas. Nah, di sini pertama dikeluarkan oleh Lewis. Bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk dari suatu ikatan secara teoritis. Nah, di sini digambarkan molekul H2O. Masing-masing elektron menyumbangkan satu senyawa elektronnya untuk berikatan sehingga membentuk suatu spin elektron dengan 2 arah yang lengkap. Sehingga kalau dia sendiri tentunya S1 ini pada cincin terluar dia tidak stabil. Untuk menstabilkan dia akan membentuk ikatan spin dengan memanfaatkan masing-masing menyumbang satu elektron spinnya, sehingga terjadilah ikatan kovalen dengan masing-masing memanfaatkan orbital molekul dari setiap elektron tersebut. Menjadilah dia orbital satu molekul yaitu H2O. H2. Kita lihat sp3 hybrid orbital and structure of methane. Nah, di sini gas tadi metan CH4. Di sini ada sp3. Jadi pada P ada 3 ikatan dari 3 pasang elektron. Di mana ketika kita lihat bahwa pada cincin terluar pada P ada 3 elektron, masing-masing satu kotak P akan diisi satu orbital. Sehingga disusunlah diisi oleh hidrogen masing-masing sehingga menjadilah CH4 menggunakan P4 dari atom. Kalau adik lihat pada slide tadi, di mana pada P ada 4 spin, di mana diisi oleh atom H sehingga menjadi ikatannya lengkap menjadi S dan P3. Ada 4 semuanya totalnya sehingga memerlukan 4 atom hidrogen sehingga namanya CH4 ya. Baik, kita teruskan. Nah, gimana dengan orbital dari etena? Dia sama juga di mana sp3. Jadi satu atom C memiliki sp3 dengan masing-masing 3 digunakan oleh hidrogen, kemudian 1 dikapel digunakan oleh karbon sehingga membentuk sp3 dengan ikatan alpha bond sehingga strukturnya menjadi sp3 hybrid. Nah, di sini adik-adik bisa gambarkan, bayangkan bagaimana struktur ini adalah wayangan dari hidrogen, kemudian pasangan dari karbon, kemudian kembali ini pasangan dari hidrogen. Sehingga tergambarlah C2C-nya, kemudian H-nya 6. Ini disebut dengan etan, yaitu gas etan. Kita lanjutkan. Gimana polar kovalen dari suatu ikatan elektronegatifan?
Nah, di sini ketika dia kovalen, dia akan membentuk ikatan tadi seperti H2. Nah, kalau dia menjadi bermuatan ion, sehingga akan ada dipol yang berbeda, di mana Y memiliki awan elektron yang lebih padat dibandingkan dengan H, X. Ya, awan elektronnya lebih tipis, sehingga kedua ini akan berikatan dengan kovalen bonding. Jadi di sini memanfaatkan masing-masing elektronnya satu, tetapi awan elektronnya berbeda-beda. Contohnya di sini adalah halogen. Di sini hidrogen. Nah, bisa terjadi ikatan seperti itu dengan memanfaatkan masing-masing satu pasangan elektron pada cincin terluarnya, sehingga membentuklah negatifan awan elektron yang berbeda-beda. Di sini lowercase Greek delta. Oke, kita teruskan. Nah, di sini polar kovalen digambarkan pada senyawa-senyawa yang memiliki ini, sehingga dia memiliki elektronegatifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi semakin ke kanan ketika kita belajar memiliki energi elektronegatifan yang semakin tinggi, juga semakin ke atas. Nah, terlihat dari angka yang ditunjukkan. Nah, bagaimana polar kovalen ini pada ikatan metanol? Jadi metanol itu CH3OH. Nah, di sini CH3, kemudian ini OH. Nah, OH ini, jadi ini ikatan dari kovalen, di mana CH3 memiliki dipol elektron positif, sedangkan O memiliki dipol elektron negatif, sehingga apabila kedua ini berikatan akan terjadi momen dipol kutub positif dan kutub negatif yang berbeda-beda, di mana positif dimiliki oleh karbon, negatif dimiliki oleh oksigen. Nah, kedua senyawa ini memiliki dipol atau perbedaan muatan akibat awan elektron yang ada di sekitarnya yang memberikan kutub. Nah, kemarin kita sudah bahas pada ikatan ketika kita belajar ikatan reseptor. Nah, disinilah dasarnya nanti kenapa ada momen dipol, kenapa ada ikatan hidrogen, kenapa ada ikatan kovalen. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana prinsip asam basa dari Bronsted-Lowry? Nah, apa sih itu asam basa menurut Bronsted-Lowry? Jadi, asam pada intinya adalah melepaskan H+, sehingga digambarkan sebagai konstanta disosiasi asam. Di sini adalah konjugat asam, ini adalah konjugat basa. Jadi, asam pada intinya memiliki satu muatan prot plus yang berlebih. Konjugat asam, konjugat basa. Nah, di sini digambarkan dia akan memiliki awan plus, sedangkan negatif dia. Nah, muatannya digambarkan disosiasi seperti ini. Inilah rumus dari Bronsted-Lowry. Sedangkan bisa digambarkan dari Bronsted-Lowry dipetakan dalam peta kekuatan dari konstanta disosiasi suatu asam dan basa. Nah,
Yang paling penting besok adik-adik adalah lihat pKa. Apa arti makna pKa terhadap kekuatan asam dan kekuatan basanya? Kita lihat semakin ke bawah dia semakin kuat asamnya sehingga pKa-nya akan minus. Semakin ke atas semakin kuat basanya, pKa-nya akan plus. Nah, itu kita bisa gambarkan pada definisi dari Bronsted-Lowry. Berikutnya kita lihat di sini apa yang digambarkan oleh Bronsted-Lowry, di mana asam asetat memiliki pKa 1,4 hidrogen, kemudian membentuk ion asetat dan air, di mana pKa airnya 15, sehingga air di sini lebih cenderung bersifat basa dibandingkan dengan pKa. Ini disosiasinya terjadi di dalam larutan air. Nah, ini air sehingga dia terdisosiasi. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Asam basa ini juga dimiliki oleh senyawa-senyawa organik, di mana seperti tadi asam asetat, pyruvic acid atau asam sitrat dengan pKa yang berbeda-beda dengan kekuatan asam dan basa yang berbeda-beda yang ditentukan oleh dipol-dipol dari molekulnya. Kita lanjutkan. Di sini contoh dari beberapa senyawa-senyawa organik yang bersifat basa. Contohnya adalah nitrogen atau aseton. Nah, bisa juga kadang-kadang diketemukan suatu senyawa organik memiliki dua gugus, asam dan basa. Nah, di sini ya. Ada dua sehingga disebut dengan Schwitter ion. Nah, kalau yang ini dia dikatakan tidak memiliki muatan atau tidak terdisosiasi. Kemarin kita bahas pada transport transmembran. Dalam keadaan terionkan dia akan sangat susah melewati membran. Dalam keadaan base atau tidak terionkan ini charge form, dia akan lebih mudah melewati transmembran. Nah, selanjutnya bagaimana Lewis mendefinisikan dari suatu asam dan basa yang didefinisikan sebagai aseptor atau donor proton. Asam itu aseptor, basa itu mendonate. Nah, di sini menurut definisi dari Lewis. Di sini contohnya asam basa menurut definisi dari Lewis. Karboksil, fenol, kemudian suatu alkohol yang bisa mendonorkan dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana proses donasi dari suatu ikatan elektron pada hidrogen klorida oleh air sehingga dia bersifat sebagai basa Lewis. Kemudian aluminium triklorid dengan trimetilamin dia bersifat pendonorkan sehingga membentuk ikatan asam dan basa. Nah, akhirnya kita sampai pada slide blank. Bapak belum sempat nulis. Terima kasih adik-adik karena keterbatasan waktu. Materi tidak banyak. Yang lebih penting adalah pemahaman terhadap bagaimana sifat asam dan basa, sifat ikatan dan sifat struktur molekul dari dasar terhadap kimia organik tersebut. Untuk materi lengkapnya Bapak share sehingga besok kita bisa berdiskusi jauh lebih panjang daripada pembahasan dalam video singkat ini hanya sebagai pengantar dalam membawa bayangan secara 3 dimensi bagaimana manfaat senyawa organik tersebut atau ikatan-ikatan tersebut dalam membentuk susunan senyawa organik atau ikatan-ikatan yang akan terjadi
antara reseptor dan ligannya. Nah, dengan gampang biasanya kita menggambarkan kunci anak kunci, bagaimana peran dari muatan dipol-dipol, bagaimana awan elektron, bagaimana kutub elektron itu bisa mengarahkan dan bisa menarik sebagai afinitas dengan ikatan yang lainnya. Nah, semua itu digambarkan berdasarkan perbedaan dari muatan elektronegatifan dan elektropositifan, dan juga digambarkan sebagai ikatan hidrogen bonding atau ikatan dari awan hidrogen pada suatu senyawa. Nah, demikianlah adik-adik, terima kasih video singkat sebagai bahan pembelajaran. Semoga adik-adik bisa memahami sebagai pengantar. Nah, untuk materi, adik bisa cari buku yang Bapak berikan atau nanti Bapak kirimkan kepada Korma untuk bisa dibaca lebih jelas, sehingga besok ketika kita diskusi, kita akan membahas lebih dalam. Selamat menyaksikan.